Halo saudara-saudara dengan udara, sahabat Maya, berjumpa lagi dengan saya pastinya Leonardo Torpede Ferdi. Kita kembali berbicara tentang kesuksesan. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi. Sebuah firman yang cukup dramatis dan cukup sangat menyedihkan. Kenapa? Ketika kita kembali bertanya kepada anak-anak yang bersekolah, "Nak, cita-cita kamu apa?" Mereka pasti menjawab apa yang cita-citakan mereka. Itu pasti pernah didengar telinga, pernah timbul di dalam hati, pernah timbul dalam pikiran, tetapi disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi. Cita-cita anak-anak yang telah ia rencanakan dari sejak dini kandas oleh rencana Allah yang menyedihkan. Seperti kitab Roma tadi di gereja ada berfirman tentang Roma 6 ayat 24, di mana di situ ada tentang sebuah pilihan, back to choice in life. Karena hidup itu pilihan. To take desire, untuk mengambil sebuah keputusan yang pastinya keputusan yang benar. Jika firman Allah demikian, maka yang terjadi neraca serok. Kita kembali untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai sebuah kesuksesan itu. Kita kembali ke sebuah neraca yang benar. Mengapa? Jika anak-anak tersebut sudah mencita-citakan cita-citanya dari sejak dini, dan dia mau giat belajar dan mau menerima didikan, dia menjadi pribadi yang cerdas, smart in soul and finance, maka cita-cita yang ia rencanakan dari sejak dini itu pasti tercapai, karena itulah neraca yang benar. Tetapi jika Allah berfirman demikian, menyatakan neraca yang serong, yang oleng. Kalau lagu di sekolah minggu dulu ada nyanyi, aduh enaknya naik kereta besar buatan Tuhan, jalannya lurus, supirnya Tuhan, yang naik orang saleh, aduh celaka naik kereta kecil buatan setan, jalannya oleng, supirnya setan, yang naik orang jahat. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran. Oh my God, what happened? Anak-anak itu pernah mendengar, "Nah, apa cita-citamu sayang?" Pasti timbul di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka giat belajar. Seperti seorang petani yang lihat benih-benih itu ia tabur, ia pupuk, ia rawat tanaman-tanaman itu. Tanaman itu seperti kehidupan yang harus dirawat. Jika tidak demikian, maka kehidupan itu menjadi hancur. Jangan sakiti orang lain kalau engkau tahu rasa sakit itu. Jangan tunggu orang lain untuk berbuat baik, tetapi tanya diri ini, kebaikan apa yang sudah kita perbuat dengan orang lain. Jika kita tidak mampu, jika kita tidak bisa membantu secara finance, jika kita tidak berbuat baik satu hari ini, paling tidak kita tidak menjahati orang lain.
Paling tidak kita tidak merepotkan orang lain. Paling tidak kita tidak mengganggu orang lain. Itu sudah jauh lebih baik. Don't bother him. Don't bother another people. Karena semua itu kembali ke sebuah neraca. Nah, karena ada sebuah neraca tersebut, neraca yang menang, akhirnya tercapailah cita-cita anak-anak tersebut. Kalau orang dunia seperti sudah, kalau bahasa katanya gini, inong na doa mo na dosa na bolo. Sono ni kagaling. If father and mother insult son, how to make every child itu selesai. Banyak orang menjadi seperti itu. Bahkan ada orang yang mau mensanjung-sanjung anaknya, dirinya. Anak saya tidak berdosa, saya tidak berdosa, asal saya tidak berdosa. Akhirnya oleh juga anak yang terlahir dari dosa banyak yang dijudge. Padahal yang akhirnya melakukan dosa banyak sekali anak-anak yang tercipta dari kesucian. Contohnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu salah satu contoh kehidupan yang tercipta dari kesucian. Tetapi hasilnya dosa. Dan keturunan-keturunan Adam dan Hawa itu kebanyakan tercipta dari dosa. Tetapi hasilnya banyak menghasilkan kesucian, kebenaran. Seperti saya utarakan beberapa tahun yang lalu, pencernaan otak dan pencernaan perut. Segala sesuatu itu kembali ke dalam pencernaan otak kita. Bagaimana menyikapi, bagaimana mencerna segala yang kita lihat, segala yang kita dengar. Kalau lagu dulu gini, apa yang telah kulihat tak membuatku gentar. Apa yang telah ku dengar tak membuatku takut. Oh Tuhan, ampunilah bagi mereka, sebab mereka tak tahu apa yang dilakukannya. Karena banyak orang menghakimi, menjudge orang lain hanya untuk menutupi kebusukan diri sendiri. Nah, kembali kita mencapai tentang sebuah kesuksesan. Yang pertama yang harus kita persiapkan untuk melawan tipu muslihat iblis, untuk melawan rencana-rencana si jahat, yaitu apa? Neraca Tuhan. Blames on God. Nah, setelah kita memiliki rencana dan tahu rencana Tuhan itu di dalam diri kita, yang pertama, memiliki ketekunan hati. Betul, unity in Lord God. Kesatuan hati. Nah, setelah itu baru kita mengadakan sebuah rencana, planning on truth, rencana yang benar. Setelah sudah ada rencana tersebut, baru kembali ke introaction, kembali ke tindakan.
puji Tuhan pasti tercapai saat kita tekun. Seperti firman Yesus berkata, ada benih yang jatuh di semak duri, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di tanah yang sulit. Seperti itu juga tentang kesucian, tentang kebaikan di dalam diri kita. Apakah kita hanya bertahan sebentar? Atau tidak? Kalau nyanyi tahun 2000-an ada ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sebuah nyanyian yang luar biasa, tetapi mengandung dosa. Kenapa? Kita lihat sendiri bencana alam di mana-mana. Bahkan yang mengalami itu orang-orang yang cintakan Yesus itu sendiri. Cintakan Allah, akhirnya dosa. Kalau murtad dari Yesus, dibilang dong benih yang jatuh di semak duri, di pinggir jalan. Tetapi itu semua bisa kita bantah karena ada sebuah neraca. Akhirnya kita bisa berkata, layakkah engkau Yesus untuk dicintai walau badai menerpa? Layakkah engkau disembah ya Allah saat-saat badai, gempa bumi, bencana alam melanda? Jika jawaban dari Yesus, dari Allah itu sendiri katanya ya, maka artinya the power of son. Karena dia bilang seperti itu. Biarlah bangsa ini mendengar dan mengenal, tapi tidak menanggap. Melihat dan melihat, tetapi tidak mengenal. Seolah-olah berbicara tentang, seolah-olah manusia berbicara kepada binatang buas yang tidak mengerti. Seolah-olah yang di sampingnya berbahasa roh dan dia tidak memiliki karunia untuk mengartikan bahasa roh yang diucapkan oleh saudaranya tersebut. Peranan-peranan otoritas kuasa dosa untuk mengalahkan itu memang harus dengan sebuah senjata. Senjata kebenaran, yaitu neraca. Neraca yang benar atau keadilan. Kalau orang rupiah berkata keadilan sosial, fair of socialization, memang hanya itu senjata kita sebagai orang-orang benar untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Memang itu belajar giat, tekun bekerja keras, untuk mengalahkan segala tipu muslihat rencana iblis si jahat, to make everything kapok. Kalau nyanyi bilang, markas setan ku hancurkan, ku hancurkan. Memang harus itu. Tidak ada lagi ya. Bertekun di dalam keadilan. Pertanyaannya, apakah kita paham tentang keadilan itu? Enjoy to wholly understand about
failure of socialization. Karena memang apa yang baik menurut kita belum tentu baik di hadapan Tuhan. Baik di hadapan Tuhan belum tentu baik di hadapan kita. Jahat di hadapan kita belum tentu jahat di hadapan Tuhan. Karena arti Tuhan itu adalah kuasa keadilan, kuasa yang suci. Contoh, ada seorang pemuda. Pemuda ini tidak diketahui oleh tetangga dia melakukan dosa. Sehingga Tuhan mengutuk kakinya. Sehingga kakinya patah setengah karena dikutuk Tuhan. Akhirnya dia jalan seperti ini. Dia mengemis. Ada orang yang iba. Dan tetangga melihat. Dan ada orang yang mengetahui bahwasanya dia cacat seperti itu karena dikutuk oleh Tuhan. Yang satu dia tidak mau memberikannya. Bahkan dia berkata, rasain. Makanya jadi orang itu jangan belagu waktu sehat. Jangan sok preman. Jangan sok belagu. Akhirnya kena kutuk loh kan. Yang satu bilang gitu. Yang satu lagi dia memberikan uang supaya dia makan. Orang menilai, jahat benar kawan yang pertama. Kebanyakan orang seperti itu. Menatap sebelah mata. Di perfilman juga banyak seperti itu. Menyalahkan tindakan yang pertama. Yang kedua dibenarkan. Itulah makanya dikatakan baik di hadapan manusia. Belum tentu baik di hadapan Tuhan. Baik di hadapan Tuhan. Belum tentu baik di hadapan manusia. Karena Tuhan tahu hati setiap orang. Akhirnya Tuhan mengasihi si nomor satu. Tuhan berkata begini. Baiklah, saya mau melihat sikapmu. Karena dia mengeluarkan statement seperti itu. Sama sahabatnya itu, sok belagu. Akhirnya Tuhan memantau dia dari kejauhan. Ternyata alhasil dia tidak memiliki celah. Dia tunjukkan sikapnya. Keras, jahat dilihat manusia. Baik secara perkataan. Tetapi baik di hadapan Tuhan. Yang satu lagi, baik di hadapan Tuhan. Tetapi jahat di hadapan dosa. Maaf, saya ulang. Baik di hadapan manusia, tetapi jahat di hadapan Tuhan. Sering sekali terjadi gejolak seperti itu di dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, introspeksi diri sendiri. Karena apa? Karena Tuhan berkata, penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain akan dipakai. Ukurannya untuk menghakimi dirimu. Karena neraca itu ada. Nah, sahabat suara dengar udara, sampai jumpa di Suara Dengar Udara di lain kesempatan, pastinya bersama Leonardo Pardede of Fair. Jangan lupa Fair of Socialization. Back to the soft mind. Bye-bye.